بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Kajian kita kali ini akan membahas tema salah kaprah mengenai doa. Pada tema 53 dan 90 kita telah membahas soal doa, makna serta perangkat atau variabel-variabel yang harus dipenuhi. Artinya berhasil atau tidak sangat dipengaruhi bentuk interaksi material dari perangkat dan variabel tersebut. Tapi di lain pihak kita selalu diyakinkan bahwa jika kita berdoa pasti terkabul. Tapi dalam kenyataannya tidak semudah seperti yang kita pahami dalam penjelasan tersebut. Dengan perkataan lain, kenyataan yang kita hadapi bahwa doa kita tidak terkabul. Mengapa doa tidak terkabul? Kita selalu mendapat penjelasan karena kita kurang beribadah, kurang sholat malam, makanan tidak bersih, kurang berzikir, tidak memohon dengan sungguh-sungguh. Artinya penjelasan-penjelasan itu sangat subjektif, tidak didasarkan pada penjelasan Qur'ani. Selain itu, perkataan berdoalah kepada Allah pasti dikabulkan seolah-olah tidak logis dalam pandangan rasional, sebab tidak disertai narasi yang memadai dan fakta-fakta umum. Secara umum ini bisa dibuktikan dalam kehidupan individu atau kelompok. Ada individu atau kelompok yang tidak berdoa dengan cara seperti yang umumnya dijelaskan, tapi berhasil dalam hidup dan kehidupan. Tapi ada yang berdoa seperti anjuran umumnya, namun tidak berhasil. Jadi, menurut kajian rasionalitas Qurani, apa sebenarnya makna berdoalah pasti dikabulkan ini? Terima kasih, Pak Jil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang apa yang ditanyakan Pak Jul ini kan kadang-kadang kalau kita pikirkan memang benar nih. Ada kadang-kadang yang kita udah berdoa nggak dapat, tapi yang nggak berdoa kok dapat gitu kan. Nah, jadi atau contoh umumnya yang jelas kita dengar dan mungkin anak-anak kita juga kita suruh ikut, misalnya musim ujian gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya kalau musim ujian, oke lah kita lihat, kita anggap ada dua kelompok, yang satu kelompok sebagian besar, kelompok besar ini karena menjelang ujian mereka sibuk mengadakan doa bersama. Nah, sibuk mengadakan doa bersama sesuai dengan apa yang tadi yang dikatakan tadi. Karena apa? Karena dia menggunakan ayat berdoalah pasti kamu akan dikabulkan. Nah, ini disampaikan mereka diyakinkan dengan doa itu. Nah, itu satu kelompok gitu. Nah, sedangkan kelompok lain dia tidak seperti itu. Tapi dia belajar mati-matian, bagaimana menghadapi ujiannya. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, dengan dengan mujahadah, dengan sistem-sistem belajar yang dia pelajari gitu, bagaimana dia menghadapi ujian. Nah, ini ada ayat juga dia pakai. Nah, misalnya di ayat yang dikatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, hai orang yang beriman, kau carilah jalan untuk mendekatkan kepadanya. Terus dikatakan wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguhlah kau dengan jalan yang sudah kau pilih itu, katanya. Nah, ya, la'allakum tuflihun,
supaya kamu beruntung. Nah, kalau itu mereka menggunakan ayat ini misalnya. Nah, ini kira-kira kalau secara logis dari dua kelompok besar ini yang mana yang banyak lebih lulus gitu? Apakah kelompok yang pertama yang hanya dengan berdoa, atau secara akal dan fakta apakah orang yang belajar, kelompok yang belajar sungguh-sungguh? Nah, tentu yang belajar sungguh-sungguh yang berhasil kan? Nah ini mungkin kebingungan atau yang perlu kita lihat dulu sebenarnya apa gitu maknanya gitu. Nah, tapi kan apa yang disampaikan kepada kita selama ini, bahkan dari sumber yang kita kenal sebagai akademisi, bahwa doa pasti dikabulkan. Tuhan tidak mungkin menyalahi janji atau bohong. Ya memang Tuhan kan tidak mungkin bohong gitu. Tuhan tidak mungkin bohong. Tapi penyampaian tentang makna daripada yang tadi kita bicarakan itu seolah-olah dalam pikiran kita, karena tadi yang dikatakan kok ada yang berhasil atau tidak, ini seolah-olah menjadikan Tuhan jadi bohong gitu. Seolah-olah menjadikan Tuhan jadi bohong, sebab kata-kata tadi dikatakan doa pasti dikabulkan tadi, tentu di abstraksi kita yang kita pahami itu kan bahwa apa yang kita minta dikasih, apa yang kita ingini diberikan gitu. Nah, ini yang dikatakan yang kita pahami gitu. Nah, tapi ini kan bahasa Arab ini. Ya, dari bahasa Arab. Nah, ya itulah yang kita bahasa Arab yang bahasa Indonesia. Doa itu dikabulkan. Jadi di dalam persepsi kita, di dalam abstraksi kita, di dalam pemahaman kita, berarti ketika kita minta, kita diberikan, dikabulkan gitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam tanda kutip lah, di dalam abstraksi Allah, atau di dalam abstraksi Allah yang digunakan, bahasa yang digunakan dengan maksud seperti di abstraksi kita gitu. Kan kita berdoa, di otak kita kan ada sesuatu yang diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita ingini. Ada sesuatu yang disampaikan kepada kita sesuai apa yang kita harapkan dengan doa itu kan. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya di dalam Al-Qur'an, berbagai makna yang maksudnya yang maksudnya ada sesuatu yang diberikan kepada kita gitu. Nah, kalau kita lihat yang pertama, kita lihat kata arsala. Nah, kata arsala ini bisa kita lihat misalnya di surah Al-Fil ayat 3, itu kita sudah tahu, wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi Allah mengirimkan arsala, mengirimkan burung yang berbondong-bondong gitu. Nah, berarti di sini digunakan kata arsala. Nah, ini loh aku kirimkan burung gitu. Ada juga kata nazala, anzala, tanazzala. Nah, ini kita lihat misalnya di Ali Imran ayat 7, wallazi anzala alaikal kitab. Nah, Allah lah yang anzala kitab, ada barangnya. Oh, ini kitabnya ada, Qur'annya kita lihat. Nah, di sini Allah menggunakan kata anzala gitu. Nah, kalau kita lihat lagi kata ataya. Ataya ini ada di Ali Imran ayat 84. Di sini itu dari ayat yang panjang itu, qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Nah, kita unzila kan? Wa ma unzila alaina, qul amanna billahi wa ma unzila alaika, wa qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Nah, wa ma utiya di sini kan dikatakan kata ataya. Nah, berarti ini wahyu yang diturunkan gitu. Nah, ini utiya. Ada juga kata apaya. Apaya biasa juga kita dengar. Apaya ini diberikan juga. Nah, seperti di surah Al-Kautsar itu. Di surah Al-Kautsar itu kan ayat yang pertama,
inna a'tayna. Ini kan dari kata ataya. Nah, aku berikan kamu al-kausar yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak katanya. Nah, ini al-kausar gitu. Nah, ada juga dalam sehari-hari biasa digunakan juga kata manaha. Misalnya saya katakan misalnya misalnya manaha ini saya katakan misalnya anamnaha talabak. Nah, anamnaha talabak, jadi ana namaha talabaka. Aku kabulkan, aku berikan sesuatu ini yang kau minta ini. Nah, aku berikan. Nah, ini menggunakan kata manaha. Nah, jadi di sini sesuatu yang diberikan itu, baik pun tadi contoh ayat-ayat yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk ayat-ayat tadi, berarti kan menggunakan kata arsala, ada menggunakan kata nazzala, tanazzalu, tanzilu tadi, ada juga kata ataya, ada juga kata ataya, ada juga kata manaha. Nah, jadi di sini ini yang digunakannya, yang digunakan di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab untuk memberikan penjelasan ada sesuatu yang diberikan. Makna kalimat aku kabulkan, kita semua sepakat artinya dipenuhi. Betul, memang dipenuhi, kita sepakat semua. Tapi kan itu kesepakatan kita kan dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi kan aku penuhi kan tadi banyak dalam bahasa gitu. Nah, itu kan dalam bahasa Indonesia. Nah, kata kabul itu di dalam di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya kan adopsi dari kata Arab, qabala. Nah, jadi kita ambillah kabul, sehingga ketika kita adopsi di dalam bahasa Indonesia, terkabul itu artinya terpenuhi. Kabulkanlah itu pasti dipenuhi oleh kita dapat gitu. Kita dapat gitu sesuatu. Aku terkabul nih doa aku, berarti kan aku aku kan dapat gitu. Nah, ini kan dalam persepsi setelah bahasa itu diadopsi dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi penggunaannya dalam bahasa Arab malah kan sebaliknya. Kabul itu mengharapkan, artinya misalnya kita selalu dalam sholat kan biasa kita bilang taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, ya, perkenankanlah doaku, taqabbal ya karim. Ya Allah yang mulia, perkenankanlah, mintalah. Nah, ini di dalam bahasa Arab aslinya gitu kan. Nah, sedangkan kabul yang sudah menjadi bahasa Indonesia tadi, nah ini ini terbalik gitu. Nah, itu kabul gitu. Nah, kalau sekarang kita lihat yang tadi Pak Jul katakan Pak Jul nyanyakan artinya dipenuhi. Dipenuhi tadi Allah menggunakan kata apa gitu. Nah, kalau kita lihat di surah Ghafir yang sering kita sebut di ayat 60 itu, ini Allah katakan di situ kan waqala rabbukum Allah Tuhan kamu berkata itu ud'uni astajib lakum. Jadi di sini kan Allah menggunakan kata jawabah dengan kata astajib, astajabah, yang ijabah, yang di dalam kita bilang semoga Allah ijabah. Artinya kan semoga Allah ijabah, bukan langsung dikasih, dipenuhi tadi di dalam dia tidak menggunakan semoga Allah yang tadi ini arsala. Ini kan ini atau apaya tadi kan tidak, tapi menggunakan kata ajabah. Ajabah ini arti di dalam bahasa Arab dia berasal dari akar kata jawabah. Nah, ini juga diambil diadopsi juga kan bahasa Indonesia. Jawabah ini kan jawab. Nah, jawab ini kan dia munculkan setelah ada pertanyaan. Artinya jawaban ini adalah respon dari pertanyaan. Nah, makanya di dalam bahasa Arab jawabah itu artinya astajib. Jawabah ini artinya respon. Ada aksi, ada reaksi. Kena tapi reaksi itu timbul setelah ada aksi, dan reaksi itu timbul
sesuai dengan aksi yang dilakukan. Bersambung dia. Misalnya pertanyaan menjawab Pak Jul mau kemana? Itu kan pertanyaan. Nah, Pak Jul mau kemana? Mungkin Pak Jul jawab karena nanyanya kemana, ya Pak Jul bilang mau ke pasar, mau ini, gitu kan? Nah, harus dijawab seperti itu. Misalnya berapa kilo berat ini? Ya, reaksinya jawabnya kilo. Nah, dan kalau jawabnya langsung kain itu 3 meter. Nggak nyambung gitu. Nah, kata-kata astajib lakum ini dari kata jawaba ini artinya ada reaksi, ada respon yang akan muncul tapi sesuai dengan aksi atau tindakan perbuatan yang kita lakukan, atau stimulus lah yang sering kita katakan stimulus yang kita lakukan. Jadi bukan ujuk-ujuk tidak ada apa-apa, cuma ini langsung datang. Nah, itu bisa arsalah, bisa apa ya, bisa. Tapi di sini Allah menggunakan kata jawaba, astajib gitu. Jadi makna doa kita pasti dikabulkan Allah. Itu makna tepatnya bagaimana memahaminya, Pak? Nah, kalau itu sebenarnya kan sudah kita jelaskan di tema 53 dan tema yang baru saja kemarin 90. Nah, itu kan bahwa sebenarnya kata doa itu kan adalah perkataan dan tindakan. Nah, perkataan dan perbuatan. Nah, perkataan dan perbuatan inilah sebagai aksi yang kita lakukan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga aksinya dilakukan melalui apa? Ada konsep yang namanya Asmaul Husna. Allah katakan fad'u biha, segala kau lakukan itu doa itu harus melalui Asmaul Husna tadi. Artinya sesuai dengan hukum-hukum. Kemarin kan kita katakan Asmaul Husna itu kan dua kelompok kan. Ada hukum subjektivitas Allah, ada hukum objektivitas Allah. Nah, objektivitas Allah itu adalah hukum sebab akibat di dalam Rahmaniyah ini gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam Asmaul Husna ini kita melakukan ini. Nah, itulah kita minta ijabah supaya dijawab, direspon. Tapi respon itu harus dia sesuai dengan aksi yang kita berikan gitu. Nah, ini jadi tidak ada berhubungan tiba-tiba ada respon gitu. Nah, atau gini, kalau kita lihat lebih jelas lah di dalam misalnya di dalam doa apa yang kita sebut doa sapu jagat itu. Nah, ini kan jelas nih. Di situ Allah katakan wa minhum may yaqulu, ada di antara mereka itu mengatakan Rabbana atina berikanlah sesuatu yang nyata tadi ini ati kan. Nah, ati Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, dilanjutkan Allah di ayat itu, di ayat berapa itu? Ayat yang keduanya dikatakan itu lupa saya, di Al-Baqarah 201 202. Nah, itu lanjutan ayat 202-nya. Setelah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, terus apa kata Allah selanjutnya? Ulaika lahum, mereka itulah tasibu mimma kasabu. Nah, orang dia itulah yang mendapat apa yang mereka bukan minta kasabu itu. Kasabu, maka sabat, apa yang kau lakukan. Jadi yang kita dapat itu setelah berdoa tadi Rabbana atina, kita minta kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ulaika lahum tasibu mimma kasabu. Nah, orang yang lahum nasib ya. Nah,
dia mendapat nasibu mimma kasabu, yang mendapat apa yang dia lakukan. Laha ma kasabat, nah itu kan apa ya, kepada kamu apa yang kamu lakukan, wa alaiha maktasabat, ya kan, kasabat aidihim, apa yang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi di sini Allah katakan, ayat ini menyatakan bahwa ketika kita berdoa tadi, nah artinya dalam arti perkataan dan permintaan tadi, nah kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ini kan? Nah, Allah katakan sesuai dengan yang kamu lakukan. Nah, itu ada hitungannya, makanya wallahu sari'ul hisab. Jadi hisab ini kan hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan gitu. Nah, jadi ayat ini sangat jelas bahwa doa dalam arti perkataan permintaan tadi itu tergantung daripada akan diijabah seberapa besar aksi yang kita berikan, stimulus yang kita berikan, ya kan? Nah, itu yang dapat. Kalau istilah anak-anak milenial sekarang ini, ya, pesan SMS ya datang SMS, tapi pesan pakai transfer baru datang paket katanya. Nah, ini jadi sesuai dengan apa yang ya contoh-contoh tadi gitu. Dalam Al-Quran kita mendapat kisah di mana doa tanpa tindakan objektif bisa saja dijabah Allah. Bagaimana menjelaskan hal ini, Pak? Nah, ada juga di dalam Al-Quran itu kadang-kadang jadi hujah teman-teman kita kan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk api tidak panas. Nah, kalau kita lihat di surah itu Al-Maidah atau di surah kasus Sayyidah Maryam, dia berdoa, ya Allah turunkan aku, minta aku menggunakan kata anzala di situ kan, turunkan aku makanan, datang makanan. Ini kan cuma doa saja nih katanya, ya kan? Seperti bantuan material pada perang Badar. Nah, perang Badar Allah katakan di situ, ketika kamu membunuh bukan kamu yang membunuh, aku yang membunuh. Ketika kamu melempar, aku yang melempar. Nah, ini atau kan tadi udah kita katakan ada subjektif dan objektif. Nah, yang kita bicarakan nih objektivitas umum yang berlaku secara hukum-hukum Allah. Nah, sedangkan tadi itu dari subjektivitas Allah melalui doa asma itu. Itu untuk orang tertentu. Coba lihat di Al-Quran itu. Kan untuk nabi-nabi yang dicontohkan, minta untuk Rasulullah Allah langsung. Nah, itu pun Rasulullah tidak ketika perang Badar Allah katakan itu aku yang melempar. Kan tidak, perang-perang berikutnya kan Rasulullah kan tetap berdarah-darah, ingin mencapai kemenangan, tetap berjuang mati-matian. Tidak, nah ini Allah sudah mengatakan, ini. Nah, ini bersifat subjektivitas Allah, khusus gitu. Nah, hal yang khusus ini tidak boleh kita katakan umum. Atau sederhananya gini sajalah. Kita tahu, Pak Jul, di antara teman kita, angkatan kita mungkin ada yang sekolahnya ndak sekolah dia. Kadang-kadang ada teman kita main kan, ndak sekolah. Tapi sekarang kok hebat gitu. Kok dia berdagang ekonomi, dia kaya. Dia bisa menduduki macam-macam. Padahal kan kawan kita main, kita tahu. Dia kan ndak sekolah itu. Itu kan contoh nyata itu. Apakah Pak Jul langsung bilang sama anak Pak Jul, udah kalau gitu semuanya jangan sekolah? Kenapa? Itu ada contohnya. Kepaket. Nah, artinya itu hal-hal yang khusus yang tidak bisa diberlakukan umum. Makanya dalam hukum pun kan ada juga leg namanya tuh. Nah, leg spesialis, leg generalis. Nah, yang khusus ini tidak bisa di serta merta Nah, jadi contoh yang satu tadi kalau di dalam Asmaul Husna udah kita jelaskan juga, itu melalui sya'ah, kehendak, sya'ah, subjektivitas Allah. Kalau yang kita bicarakan nih irada, artinya dengan doa yang dengan mulut dan simultan dengan apa yang kita usahakan, nah itulah berhasil. Tapi kalau doa saja tanpa tindakan nyata,
bisa berhasil, Palestina tidak dijajah Pak Jul sampai 70 tahun, cukup dengan doa. Irak negeri para wali, padahal itu kan itu negeri para wali yang katanya doanya diijabah. Kan tinggal berdoa saja, atau di makam-makam wali atau ini Amerika udah datang, ya kan? Indonesia punya orang-orang hebat, tapi ngusir Belanda, ngusir Jepang 2 ekor, nggak mampu, karena itu subjektivitas. Artinya kalau mau merubah sesuatu itu ada tindakan. Doa nggak bisa dalam makna yang diartikan kita itu, doa itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Harusnya ada tindakan gitu. Apa yang dapat kita simpulkan, Pak Iswan, dari kajian kita kali ini? Nah, kalau apa yang saya sampaikan tadi kan, pertama kita dalam membangun keyakinan dan akidah kita ini selalu saya pesankan selalu saya sampaikan kata-kata janganlah hanya memikirkan kata kita, cobalah kita memulai sekarang memikirkan kata Allah gitu. Jangan melulu apa kata kita saja, tidak mengeksplor memberikan narasi versi Allah gitu. Nah, supaya tidak jadi kekacauan di dalam pemikiran gitu. Nah, yang kedua, sesuatu yang bersifat subjektif berarti ini tidak berlaku pada hal-hal dunia objektif. Nah, artinya jangan sampai juga orang mimpi diadukan. Nah, itu kan subjektif dibawa ke dunia objektif gitu. Nah, ya misalnya Pak Jul mimpi dapat uang, saya mimpi hilang uang, saya adukan Pak Jul ke polisi. Ya, ini kan nah ini kan kacau jadinya, dunia subjektif dan objektif. Nah, yang ketiga kita pasti mendapatkan apa yang kita inginkan, jawab tadi, astajib tadi, reaksi sesuai dengan aksi yang kita lakukan gitu, sesuai dengan stimulus yang kita lakukan. Nah, saya kira di tema ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.